Shalom, tema firman Tuhan menjadi spesial di pemandangan Tuhan Yesus. Menjadi spesial. Saudara, ada satu kisah yang sangat menarik di dalam perjanjian baru. Ketiga orang Majus ini menjadi aktor utama dalam perjanjian baru. Saudara, di peristiwa-peristiwa Natal, di seluruh daerah, di seluruh provinsi, pasti ada khotbah tentang orang Majus. Bahkan tema-tema nasional itu diangkat dari orang Majus. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11, ayat yang ke-10 saya mulai. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Wow. Tetapi banyak orang-orang Kristen dari kandungan sudah Kristen, ketika melihat jadwal pengumuman di papan pengumuman yang ada di gereja, cemberut, tidak bersukacita. Aduh, ibadah lagi dalam hatinya. Ketika melihat ada panitia berdiri di depan, aksi 5 menit lagi. Saudara, peristiwa yang terjadi di Cidahu, banyak orang-orang yang menganggap ketika mereka menurunkan salib, pergerakan orang Kristen akan berhenti. Salah besar. Justru ketika salib diturunkan dengan cara yang terhina, lewat perbuatan-perbuatan anarkis yang memalukan, Tuhan mau menyatakan kebesarannya di Sukabumi. Saya yakin mereka akan menjadi orang-orang Majus yang tadinya mereka terkebelakang, yang tadinya mereka seperti Rasul Paulus, pembunuh paling ditakuti. Mereka membuat anak-anak, remaja-remaja ketakutan, memberikan tekanan psikis, tekanan batin. Mereka berpikir ketika mereka menurunkan salib, memberhentikan kegiatan ibadah, rohani orang Kristen akan anjlok. Rohani orang Kristen pergerakannya akan menjadi letih lesu. Tidak, justru pergerakan orang Kristen akan semakin menyala abangku. Akan menjadi, banyak petobat-petobat baru akan muncul di Cidahu. Banyak petobat-petobat baru yang akan muncul di Sukabumi. Banyak orang-orang yang dari agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, agama mereka, ya tidak perlu sebut agama mereka, nanti lagi dituduh penistaan agama, ya, akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di Iran terjadi kegerakan besar, di Irak terjadi kegerakan besar. Semakin banyak mereka dihambat orang Kristen di sana, rohani mereka bertumbuh. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Mereka bukan orang Israel. Mereka orang-orang Majus dari timur, dari jauh. Mereka tidak tergolong dalam karya keselamatan dengan program keselamatan surga. Tetapi perbuatan mereka, hati mereka, mulut mereka, mereka tidak takut sampai-sampai mau dibunuh oleh Herodes.
tahu masih ringan, masih dilarang. Di Depok apalagi gereja mau diberhentikan, tetapi orang Majus ini mau dibunuh. Ini raja. Saudara tahu raja, dia punya kekuasaan, dia punya powerful untuk membunuh. Tetapi mereka menjadi spesial di pemandangan Tuhan. Mereka dipilih Tuhan. Saudara lihat perjanjian lama. Perjanjian lama dimulai dengan karya Tuhan Yesus, karya Allah, Raja di atas segala raja yang menciptakan langit dan bumi, menjadi terkenal di dunia, banyak followersnya, banyak subscribernya, itu biasa. Mungkin karena dia promosi dan lain sebagainya, karena dia memang terlahir orang kaya, orang terkenal. Tetapi menjadi rekor di surga, rekor di perjanjian baru. Saudara bisa bayangkan, orang-orang Majus ini ketika mereka melihat bintang, wow, mereka sudah sangat bersukacita. Ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Padahal Yesus yang kita sembah itu pada waktu itu wujudnya masih bayi. Yesus belum melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, mencelikan mata yang buta. Tetapi iman mereka, iman yang luar biasa. Padahal mereka cuma mendengar, mereka tidak lihat langsung. Tetapi sayang seribu sayang, orang Kristen sudah banyak melihat langsung, sudah melewati perjanjian lama, perjanjian baru. Dari kandungan sudah Kristen, tetapi malas beribadah. Mereka mencari, jaraknya itu jauh sekali, membutuhkan 4-5 bulan perjalanan. Tetapi orang Kristen sekarang kadang-kala gerejanya cuma 50 meter, tidak mau beribadah. Kadang-kala mau pergi ke gereja tinggal mau pilih, naik motor ada, naik mobil ada, motor 2, mobil 3. Tetapi malas mencari Tuhan. Saudara, kita belajar di Korea Utara, mau kedapatan pegang Alkitab saja, anak bayi 2 tahun di penjara. Anak bayi 2 tahun karena orang tuanya kedapatan bawa Alkitab, anaknya yang 2 tahun masuk penjara. Kita di Indonesia ini masih terbilang lumayan. Terbilang walaupun banyak penolakan pembangunan gereja, tetapi tidak seberat di Korea Utara, tidak seberat yang orang Majus ini alami. Mereka membuka harta benda mereka. Sayang sekali sampai hari ini banyak orang Kristen kalau bilang, oh khotbah persepuluhan, skip saja. Padahal persepuluhan bagian daripada berkorban materi, emas, kemenyan, dan mur. Saudara, Alkitab mencatat emas. Kenapa? Emas adalah salah satu harta yang sangat berharga, bernilai. Tetapi mereka tidak tanggung-tanggung, mereka tidak hitung-hitung, mereka tidak pelit. Kalau mau diperhatikan Tuhan, kalau mau diangkat Tuhan, kalau mau diberkati Tuhan, jangan hitung-hitung dengan Tuhan. Jangan pelit dengan Tuhan. Ada yang kami lihat, pelayanan kami sudah 20 tahun, Januari ini, mau bertepuk tangan saja, oh loyo-loyo.
Tapi kami lihat kalau dia bekerja, wih, Bapak itu kalau bekerja, wih, semangatnya 45. Tetapi kalau mau datang di gereja, cemberut, mau bertepuk tangan, rasa-rasanya berat sekali. Tetapi saudara lihat, mereka sujud. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan ibu Maria, ibunya, sujud menyembah dia. Sujud menyembah. Di saat orang lain belum datang melihat Yesus, orang Majus ini sudah datang. Maka terjadilah yang seperti difirmankan, yang terkebelakang akan terkedepan. Tetapi orang yang lahir kandungannya sudah Kristen di depan akan terkebelakang. Dan bisa jadi terkebelakang ini tidak bisa lagi terkedepan. Karena apa? Merasa puas, merasa saya kan opak saya sudah Kristen, oma saya Kristen majelis lagi, oma saya majelis sampai dia mati, 10 periode, merasa bangga, merasa puas, merasa cukup. Mari kita doakan orang-orang yang ada di Cidahu, Sukabumi, orang-orang yang ada di Jawa Barat. Saya percaya peristiwa mereka menurunkan salib, Allah akan turut bekerja. Allah akan turun dengan kebesarannya, Allah akan turun dengan kemahakuasaannya. Di saat hukum menjadi tumpul, di saat pemerintah tidak mau membela hak-hak orang Kristen, ada raja di atas segala raja, ada surga yang akan membela. Dan saya percaya orang-orang yang mau menutup gereja yang ada di Depok, mereka akan menjadi pengikut-pengikut Kristus. Mari kita doakan mereka. Mari kita doakan supaya mereka diselamatkan. Doakan supaya mereka menjadi Rasul Paulus yang dulunya pembenci Kristen, yang dulunya pembenci gereja, yang dulunya pembenci Alkitab. Mereka menjadi penyayang Alkitab. Mereka akan menjadi pencinta-pencinta gereja. Mereka akan membangun gereja. Mereka akan menjadi penyembah-penyembah yang luar biasa. Karena itu perkataan firman Tuhan. Mari kita doakan mereka. Bahkan mereka yang ada di penjara, ada 8 orang, kita doakan supaya di penjara mereka berjumpa dengan Yesus. Di Iran, kenapa Iran semakin banyak orang Kristen? Karena mereka berjumpa lewat mimpi. Mereka berjumpa lewat penglihatan. Dan saya yakin di saat hukum menjadi tumpul, pemerintah tidak berdaya, hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dari atas surga dia akan tajam sampai kepada siapapun yang berhak mendapatkan hukuman. Tetapi doa kami yang pertama, kami tidak mau memprovokasi orang-orang Kristen yang ada di Manado, orang-orang Kristen yang ada di NTT, di Papua. Tetapi doa kami sebagai hamba Tuhan, secepatnya mereka bertobat.